Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Hutan ini benar-benar berantakan. Aura dari 4 praktisi kerajaan awan angin hampir padam. Lindong mengabaikan mereka saat dia melihat ke arah Yanmo yang telah melarikan diri. Meskipun dia tidak takut pada kekaisaran super sekarang, dia masih ingin menghindari masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, meninggalkan seseorang yang hidup yang dapat memberitahu orang lain adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saudara Lindong, Yanmo sangat kuat dan memiliki banyak kartu di lengan bajunya. Membiarkan saudara Lintiao mengejar sendiri itu sangat berbahaya. Ucap Sukui jelas mengerti niat Lindong, maka dia memperingatkan dengan suara rendah. Lindong tertawa dan melambaikan tangannya. Dalam menghadapi Little Martin, tidak peduli apapun yang dilakukan Yanmo, mereka semua tidak berharga. Ucap Lindong. Pada saat ini, Little Flame yang kokoh mendarat kembali di sisi Lindong. Surou menyelinap mengintip pada Little Flame. Wajah yang dipenuhi dengan kekejaman yang menakjubkan beberapa saat yang lalu sekarang dihiasi dengan senyum yang sederhana dan jujur. Dengan senyuman seperti itu, siapapun akan merasa sulit untuk menghubungkannya dengan aura asura yang mengerikan seperti penampilannya sebelumnya. Lindong dan yang lainnya tidak menunggu lama. Beberapa menit kemudian, suara angin bisa terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, sesosok tiba dari langit, berkedip-kedip beberapa kali sebelum mendarat. Setelah melihat penampilan yang malas itu, siapapun akan mengenali Little Martin yang sebelumnya telah mengejar Yanmo. Apakah sudah selesai? Ucap Lindong tersenyum. Dia bahkan tidak merepotkan. Namun, saya menemukan Jethro di tubuhnya. Kemungkinan berita kematian mereka akan mencapai pemimpin kekaisaran angin awan dalam waktu singkat. Ucap Little Martin dengan santai berkata. Ketika Sukui mendengar ini, matanya dengan cepat bergerak-gerak sesaat sebelum berbalik untuk menatap Little Martin dengan tidak percaya. Dia jelas mengerti betapa kuatnya Yanmo. Bahkan jika dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia paling hanya bisa bertahan selama selusin putaran melawan Yanmo. Namun, Little Martin telah membunuhnya dalam waktu singkat. Apakah mereka benar-benar dari kekaisaran peringkat rendah? Gumam Sukui tertawa pahit di dalam hatinya. Fakta bahwa trio Lindong berasal dari kekaisaran peringkat rendah sangat luar biasa. Lindong mengangguk. Bahkan jika informasi ini tidak dikirim kembali ke kerajaan angin awan, mereka juga tidak akan bisa menyembunyikan kematian praktisi-praktisi yang kelompok Lindong telah bunuh. Saudara Lindong, kali ini semuanya berkat kalian bertiga. Kami akan mengingat utang ini, dan jika ada kesempatan di masa depan, aku berjanji pada hidupku bahwa aku akan membayarnya. Ucap Sukui dengan ekspresi serius. Dia dengan sungguh-sungguh mengatupkan tangannya ke arah Lindong. Kakak Lindong, terima kasih, ucap Surou menatap trio Lindong. Lindong tertawa dan melirik Little Martin. Orang ini tidak akan bertindak murah hati dan lembut jika tidak ada motif tersembunyi. Menanggapi pandangan Lindong, Little Martin menyeringai sedikit tetapi tidak berbicara. Namun, tatapannya yang berkedip-kedip membuat siapapun tahu bahwa dia pasti merencanakan sesuatu. Apa yang akan kalian rencanakan selanjutnya? Ucap Lindong memandang trio Sukui. Kami bermaksud untuk menuju area pusat medan pertempuran kuno. Namun, karena kejadian di masa lalu, kami hanya bisa melarikan diri. Ucap Sukui tersenyum menyakitkan. Siapapun yang datang ke sini akan memimpikan diperhatikan oleh sekte super. Sukui dan kelompoknya memiliki niat yang sama. Tetapi, karena obsesi kerajaan angin awan, mereka tidak dapat menyeberangi kota 1000 gajah. Kami juga berencana pergi ke area pusat medan pertempuran kuno. Jika kalian mau, kalian bisa mengikuti kami. Ucap Little Martin tersenyum dan menawarkan. Lindong sejenak tertegun. Dia jelas tidak berharap bahwa Little Martin akan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka. Namun, dia tidak menyatakan keberatan. Lagi pula, ia memiliki perasaan lembut dan ingin melindungi Surou. Trio Sukui sama-sama tercengang. Mereka menatap Little Martin sebelum berbalik ke Lindong. Sedikit ragu ketika mereka menjawab. Kerajaan angin awan telah menargetkan kami. Kenyataan bahwa Anda telah bertindak untuk menyelamatkan kami hari ini telah membawa masalah bagi kalian. Jika kami terus mengikuti kalian, saya takut. Ucap Sukui tergagap. Karena masalah memang sudah datang, apalagi yang akan terjadi? Ucap Lindong tertawa dan lanjut berkata. Selain itu, tidakkah kamu merasa tidak adil setelah diblokir untuk melewati kota 1000 gajah? Tentu saja, hanya jika Anda mempercayai kami, ucap Lindong.
Saudara Lindong, apa yang kamu katakan? Sukui buru-buru menyela. Dia melihat ke sisi Surou sebelum mengatupkan giginya. Karena saudara Lindong sudah berbicara, maka biarkan kami mengikutimu. Namun, saya khawatir kami akan membuat Anda terlibat banyak masalah dalam perjalanan Anda, ucap Sukui. Kakak Lindong, terima kasih, ucap Surou penuh kegembiraan. Matanya yang besar menatap trio Lindong, penuh dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sedikit tidak berdaya. Sementara Little Martin melepaskan tawa hampa dan mengalihkan tatapannya dengan cara yang sedikit tidak wajar. Sejujurnya, dia mengincar kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh Surou, meskipun dia tidak punya niat untuk merebutnya. Ketika Surou belajar mengendalikan kekuatan itu, prestasi masa depannya tidak akan kecil. Dan jika dia bisa membantu mereka pada saat yang paling dibutuhkan, mereka akan mendapat imbalan sebagai hutang terima kasih yang tidak pernah bisa diukur. Pertukaran semacam ini adalah sesuatu yang licik namun cerdas. Little Martin tentu saja sangat senang melakukannya. Karena kita tidak terlalu akrab dengan kota 1000 gajah, memiliki seseorang untuk membimbing kita akan sangat membantu, ucap Lindong tertawa sebelum mengalihkan tatapannya ke kejauhan. Sudah semakin larut, haruskah kita pergi? Tanya Lindong lagi. Setelah mendengar ini, Sukui buru-buru mengangguk. Dia menyapu ke udara, mengambil inisiatif untuk menunjukkan jalannya. Di belakangnya, Lindong, Surou, dan sisanya dengan cepat mengikuti. Saat dalam perjalanan, Lindong melihat ke arah Little Martin yang berdekatan dengannya. Bibirnya sedikit bergerak saat suara lembut bergema di telinga Little Martin. Apa yang Anda rencanakan? Ucap Lindong. Ketika mendengar suara Lindong, Little Martin hanya tertawa kecil. Kakek Martin melakukan ini demi Anda. Perang Hundred Empire bukan pertarungan biasa. Jika Anda ingin mendapatkan kemenangan, Anda tidak hanya membutuhkan kekuatan luar biasa, tetapi juga beberapa teman yang layak. Nona kecil Surou memiliki potensi tersembunyi yang kuat. Jika dipersiapkan sedikit, dia akan menjadi aset besar dalam perang Hundred Empire, ucap Little Martin. Lindong dengan skeptis melirik Little Martin. Sudah bisa menduga orang cerdik dan licik ini. Hehehe, biasanya kekuatan Segelro dari zaman kuno semacam ini sangat menuntut terhadap pewarisnya. Namun, nona kecil ini mampu memenuhi persyaratannya. Ini bukan prestasi yang mudah. Saya pikir bahkan jika Anda yang menemukannya, peluang Anda untuk memenuhi persyaratan tidak akan melebihi 50%, ucap Little Martin di bawah tatapan skeptis Lindong. Begitu kuatkah itu? Lindong juga sedikit terkejut. Di antara orang-orang yang pernah Anda jumpai selama bertahun-tahun ini, hanya ada 2 individu yang memiliki bakat lebih besar sedikit darimu, ucap Little Martin. Oh, Lindong ingin tahu mengalihkan pandangannya. Surou ternyata sudah dievaluasi sedemikian rupa oleh Little Martin. Kedua orang yang saya maksud terkait erat dengan Anda, yang memiliki kaitan penuh gairah, yaitu Ling Qingsu. Sementara yang lain adalah adikmu King Tan, ucap Little Martin lagi. Ling Qingsu dan King Tan, ucap Lindong. Latar belakang Ling Qingsu tidak biasa. Saya tidak bisa mengatakan apapun jika bakatnya melebihi bakat saya. Namun, kultivasi King Tan agak normal, ucap Lindong menyela. Jika kita benar-benar berbicara tentang bakat, gadis itu begitu jauh di depan Anda. Beberapa hal memang tidak akan terlihat dari awal, ucap Little Martin meringkuk bibirnya, melirik tampilan depresi yang ditunjukkan Lindong sambil mengusap hidungnya. Dengan seringai, Little Martin berbicara lagi. Meskipun bakat itu penting, hanya mengandalkan itu tidak cukup untuk menjadi praktisi top di dunia ini. Satu karakter pantang menyerah dan lain-lain juga penting. Dan Anda lebih baik daripada King Tan dalam aspek ini, ucap Little Martin memahami kegusaran hati Lindong. Lindong tersenyum, kesuraman di wajahnya hilang sedikit demi sedikit. Harga untuk mencapai tahap seperti itu terlalu tinggi. Bakat King Tan mungkin lebih tinggi daripada milikku, tapi aku tidak ingin dia melakukan perjalanan terlalu jauh di jalan ini. Sebagai kakak laki-lakinya, sudah cukup bahwa kesusahan itu ditanggung diriku sendiri. Jika ada yang mengganggunya, hanya saya sendiri yang akan melindunginya, ucap Lindong. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jika Anda tidak mengizinkannya mencoba, bagaimana Anda akan tahu apakah dia mau atau tidak? Ucap Little Martin menjawab. Lindong membentangkan tangannya, menolak berdebat dengan Little Martin. Dia telah meninggalkan King Tan di Kekaisaran Yan Agung karena ia percaya bahwa gadis itu akan dapat menjalani hidupnya dengan damai di tempat seperti itu. Adapun angin dan gelombang dunia luar, biar dia yang menghadapi semua itu. Namun, ketika Lindong mempertahankan pemikiran ini, dia tidak tahu bahwa pada waktu itu hal-hal tidak akan berjalan seperti yang dia bayangkan. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia akan melihat adegan lain yang di luar dugaannya. Ling Qingsu, gumam Lindong.
Setelah menekan pikiran tentang King Tan di dalam hatinya, sosok elegan seperti peri muncul di pikiran Lindong. Dia adalah wanita pertamanya, dan perasaan Lindong untuknya sangat rumit. Wanita seperti ini sempurna tanpa celah, tetapi karena kesempurnaan ini, orang hanya bisa menatapnya dari jauh. Namun, karena kejadian yang tak terduga di makam tua itu, sebuah noda kecil muncul dalam kesempurnaannya. Tanpa disadari, wanita cantik itu meninggalkan bekas yang tidak enak di hatinya. Sejak saat itu, hati Lindong bertekad dengan sangat berani dan menentang orang lain. Dia akan membuat Dewi ini menjadi miliknya. Lindong telah berjalan keluar dari Kekaisaran Nian Agung dan datang ke medan perang kuno yang kacau dan penuh pertempuran ini. Fakta bahwa dia ingin sekali lagi berdiri di hadapan wanita itu dan mengatakan padanya kata-kata yang dia katakan di puncak gunung di luar kota Yan bukanlah kata-kata sembrono seorang anak muda. Ling Qingsu, perang Hundred Empire yang Anda bicarakan tidak akan menghentikan saya, gumam Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah matahari cemerlang di langit. Senyum tanpa rasa takut perlahan terbentuk dari sudut bibirnya. Pada saat itu, saya akan berdiri di hadapan Anda dan memberitahu Anda, seorang wanita yang pernah saya tiduri pasti akan menjadi milik saya. Kota Seribu Gajah terletak di dekat wilayah pusat Ancient Battlefield. Selain itu, sebagai salah satu dari beberapa kota super di Ancient Battlefield atau medan pertempuran kuno, itu berbeda dari area kacau lainnya. Berbagai peraturan hadir di sini, dan faksi yang mengendalikan kota ini bukan dari salah satu kekaisaran di medan perang kuno, tetapi orang yang dipilih oleh sekte super. Dengan seseorang dari sekte super yang ditempatkan di sini, tidak peduli seberapa kuatnya para monster dari berbagai kerajaan, tidak satupun dari mereka yang berani bertindak begitu nakal di tempat ini. Meskipun pasukan yang ditempatkan di sini dengan santai dipilih oleh sekte super dan kekuatan mereka sendiri mungkin tidak akan banyak ditakuti, gengsi dan pengaruh yang terkandung dalam dua kata sekte super sudah cukup untuk membuat semua orang di sini untuk berperilaku teratur. Tentu saja, ini bukan berarti tidak boleh bertarung di dalam kota. Seseorang masih bisa bertarung jika ada yang mau, selama tidak terlalu berlebihan. Lagi pula, mereka tidak ingin membuang waktu untuk menanamkan kepatuhan pada orang-orang liar ini. Dengan demikian, kota Seribu Gajah tidak diragukan lagi jauh lebih teratur dibandingkan dengan wilayah tanpa hukum dan kacau di wilayah lain. Setelah setengah hari perjalanan, kelompok Lindong melihat kota besar yang membentang sampai ke ujung pemandangan mereka. Dinding yang menjulang lurus ke awan menyebar ke dua arah. Setelah memasuki Ancient Battlefield, Lindong telah melihat beberapa kota besar. Namun, dibandingkan dengan kota yang ada di depan matanya, mereka mirip dengan kurcaci yang bertemu dengan raksasa. Di langit di luar kota, suara-suara angin terdengar. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari semua arah sebelum mendarat di luar tembok kota. Di antara mereka yang tak terhitung jumlahnya, Lindong bisa merasakan beberapa kehadiran yang sangat kuat. Tiba-tiba, kejutan memancar di matanya. Seperti yang diharapkan dari kota super, baik jumlah dan kualitas praktisi di sini mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini benar-benar tempat di mana naga-naga bersembunyi dan orang-orang yang luar biasa berkumpul. Saudara Lindong dilarang terbang di langit di atas kota Seribu Gajah, maka kita hanya bisa memasuki melalui gerbang kota. Para sekte super telah menempatkan orang-orang mereka di sini, dan semua orang harus mengikuti aturan mereka, ucap Sukui menatap kota yang luas ini. Lindong mengangguk. Oh ya, saudara Lindong, kalian bertiga pasti memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana, bukan? Untuk kunjungan pertamamu, yang paling penting adalah mendapatkan segel Nirvana, ucap Sukui tiba-tiba berkata. Segel Nirvana? Lindong tertegun sesaat. Jika Anda ingin mengambil bagian dalam perang Hundred Empire, prasyarat pertama adalah memiliki segel Nirvana. Hal ini mirip dengan tiket. Sukui tersenyum saat dia menjelaskan. Biasanya, selama seseorang mencapai tahap 2 Yuan Nirvana, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menerima segel Nirvana. Namun, segel Nirvana juga dikategorikan ke dalam 3 tingkatan yang berbeda, yaitu surga, bumi, dan manusia. Segel Nirvana di tangan saya adalah tingkat manusia yang paling biasa, ucap Sukui dengan canggung tersenyum sebelum mengulurkan tangannya. Seseorang bisa melihat sesuatu yang berkedip di telapak tangannya. Samar-samar, sebuah simbol seperti pagoda abu-abu muncul. Apa perbedaan level segel Nirvana ini? Ucap Lindong bertanya. Mereka adalah semacam perwujudan kekuatan seseorang. Biasanya, kebanyakan orang hanya akan memiliki segel Nirvana tingkat manusia, sementara beberapa individu yang sangat berbakat akan memiliki kualifikasi untuk memiliki segel Nirvana tingkat bumi. Adapun level surga, ini milik eksistensi yang luar biasa kuat.
Menurut yang saya ketahui, hampir semua praktisi yang memiliki segel nirvana juga memiliki kualifikasi untuk mengikuti peringkat emas nirvana. Mendengar ini, Lindong perlahan mengangguk. Selama seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat emas nirvana, seseorang akan dapat menarik mata sekte super. Tidak heran, persaingannya begitu sengit. Bagaimana peringkat segel nirvana diputuskan? Apakah menurut kekuatan seseorang di permukaan? Ucap Lindong bertanya dengan penasaran. Ada monumen nirvana di kota Seribu Gajah. Setelah diuji, nama setiap praktisi yang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat nirvana akan muncul secara otomatis di permukaannya. Pada saat yang sama, monumen nirvana juga akan dapat membaca kekuatan tempur Anda dan potensi yang dimiliki. Dengan semua informasi ini, itu akan mengelompokkan segel nirvana yang sesuai, ucap Sukui tertawa sambil menjelaskan. Lindong terkejut sedikit. Monumen nirvana telah ditempatkan di sini oleh sekte super, dan setiap kota super memiliki satu seperti itu. Menurut kabar, monumen nirvana ini adalah harta jiwa surgawi sejati, ucap Sukui berkata dengan suara rendah. Harta karun surgawi. Ketakjuban di mata Lindong semakin kuat. Dia belum pernah bertemu dengan Heavenly Soul Treasure atau harta jiwa surgawi. Jangan menyimpan ide apapun tentang mendapatkan harta karun ini. Siapapun yang melabuhkan pikiran yang paling kecil sekalipun tentang monumen nirvana ini akan segera dihilangkan dari Perang Hundred Empire. Bahkan kemungkinan sebuah kekaisaran akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Perang Hundred Empire berikutnya, ucap Sukui tertawa mengatakan. Setelah mendengar ini, Lindong juga tersenyum. Dia tidak bodoh untuk merebutnya dari sekte super. Kalau begitu, mari kita menuju area monumen nirvana. Akan lebih baik untuk mendapatkan segel nirvana sesegera mungkin, sehingga terhindar dari kecelakaan yang berpotensi menghalangi hak mereka untuk berpartisipasi dalam Perang Hundred Empire. Sukui tersenyum dan mengangguk sebelum memimpin Lindong dan yang lainnya saat mereka mendarat di luar kota. Sebagai kota super, ada puluhan pintu masuk ke kota Seribu Gajah. Namun, setiap pintu masuk dibanjiri oleh orang-orang. Tapi anehnya, antrian berlangsung sangat teratur. Lindong dan kelompoknya bergabung dalam antrian. Sekitar setengah jam, mereka akhirnya berhasil memasuki kota besar itu. Begitu mereka memasuki kota, dengan cepat mereka memandang kumpulan orang-orang yang berada di jalan-jalan besar. Ayo pergi ke area monumen nirvana, ucap Lindong, tidak memiliki niat untuk berjalan-jalan dulu. Sukui menganggukkan kepalanya dan segera memimpin jalan, sementara sisanya mengikuti di belakang. Setengah jam kemudian, mereka akhirnya tiba di pusat kota Seribu Gajah. Ketika mereka mencapai pusat, Lindong mengangkat tatapannya dan melihat ke arah pusat kota. Sebuah plaza yang sangat besar menjulang di sana. Alun-alun itu kira-kira 100 kaki tingginya. Ada tangga batu lebar yang menuju alun-alun, dan itu dipenuhi oleh orang-orang. Sebuah monumen emas raksasa diam-diam berdiri di sana seperti gunung. Cahaya keemasan berkelap-kelip di permukaannya. Cahaya emas yang gemerlapan ini menyebabkan monumen menjadi objek yang paling mempesona dan menarik perhatian di kota super ini. Apakah itu monumen nirvana? Ucap Lindong. Hari ini, dia akhirnya mengalami kekuatan dari harta jiwa surgawi. Lindong menatap monumen emas besar itu untuk sementara waktu, sebelum akhirnya dia menarik kembali tatapannya. Pada saat yang sama, dia perlahan menarik kekaguman di matanya. Dia bisa melihat banyak nama yang diukir di monumen emas besar itu. Dia menduga bahwa mereka pastilah orang-orang elit yang lulus ujian dan memperoleh segel nirvana. Saat ini, ada cukup banyak orang berkerumun di depan monumen emas besar. Ini adalah salah satu atraksi paling spektakuler di kota Seribu Gajah. Dan bagi sebagian besar orang elit yang datang ke kota, mereka akan berusaha mendapatkan segel nirvana. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menggunakan kesempatan untuk mengukur para praktisi kuat lainnya yang datang dari berbagai tempat lain. Kelompok Lindong berjalan di sepanjang arena besar yang menjulang, sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang memiliki pemandangan monumen emas besar yang cukup bagus. Tidak heran itu disebut sebagai kota super. Lihatlah jumlah para elit di sini. Sepertinya sebagian besar orang kuat di medan kuno berkumpul di sini, ucap Little Martin mengamati sekelilingnya. Lindong mengangguk lembut. Orang-orang yang berani melakukan perjalanan yang sulit dan mencapai kota ini, sebagian besar telah mencapai tahap nirvana. Tatapan menyapu Lindong akhirnya berhenti di tempat terdekat ke monumen nirvana. Segera dia dengan lembut mengerutkan alisnya. Itu karena dia bisa merasakan beberapa aura kuat di tempat itu. Di tempat di depan mereka, ada 3 faksi yang menarik perhatian Lindong. Yang di sebelah kiri memiliki sekitar selusin laki-laki.
Mereka semua memiliki aura yang sangat kuat dan berdiri di tengah. Ada seorang pria berpakaian perak. Pria itu cukup tampan, namun senyum riang dan serakah yang terpampang di wajahnya membuat orang mengerti bahwa pria ini adalah orang yang kejam. Tentu saja, menurut pendapat Lindong, dia berhak untuk melakukannya. Berdasarkan aura yang samar-samar merembes keluar dari tubuhnya, pria ini sebenarnya tidak kalah dengan dua jenderal dari Kekaisaran Gan Agung sebelumnya. Sehubungan dengan faksi di tengah, ada sosok mempesona dan memikat yang berpakaian putih. Itu adalah titik fokus dari seluruh kota. Gadis ini memiliki wajah yang agak cantik, namun seluruh tubuhnya mengeluarkan aura dingin. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti es milenium yang tak pernah meleleh. Jelas, dia benar-benar mengabaikan berbagai kejadian di sekitarnya, sementara mata indahnya mengunci monumen emas besar. Di sebelah kanan, ada sekelompok pria lain. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda. Berdiri di depan mereka, ada seorang pria berpakaian hitam. Pria itu menaruh tangan di belakang punggungnya dan ekspresi wajahnya tenang, seperti mata air yang sepi. Menarik, ucap Lindong melirik ketiga faksi tersebut. Ketiga faksi itu sama sekali tidak terlihat sederhana. Bahkan dia jelas menyadari bahwa faksi-faksi seperti ini bukan satu-satunya di kota ini. Yang di sebelah kiri adalah anggota dari Kekaisaran Kayu Perak. Mereka juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi, dan orang yang memimpin mereka disebut Yin Sen. Ia telah mencapai puncak 3 Yuan Nirvana. Sikapnya sangat arogan, dan dia memiliki reputasi yang cukup baik di kota ini, ucap Sukui. Seorang yang benar-benar menjengkelkan, ucap Surou berdiri di samping dengan lembut menambahkan. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong melirik Surou. Segera pipinya memerah saat dia menundukkan kepalanya dengan cara yang lucu. Orang itu bertemu dengan Surou sebelumnya dan mengganggu dia beberapa kali. Dia memang agak menjengkelkan, ucap Sukui tersenyum sambil menjelaskan. Sepertinya Surou ini sangat menarik, ucap Lindong tertawa. Wanita itu dengan baju putih disebut Mu Hanyu. Dia memiliki reputasi yang baik, jangan meremehkannya. Yang mendukungnya adalah kerajaan super. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang bernafsu padanya berakhir dalam keadaan yang agak menyesal, ucap Sukui sebelum dia menunjuk pada sosok putih yang mempesona itu. Anggota lain dari Kekaisaran Super, gumam Lindong agak kaget ketika dia menatap sosok memikat yang berpakaian putih. Ternyata mereka bisa dengan mudah menemui seorang anggota kerajaan super di sini. Yang di sebelah kanan cukup khusus. Mereka bukan dari satu kerajaan, melainkan sebuah aliansi dari berbagai kerajaan. Meskipun kerajaan mereka tidak terkenal, semua dari mereka cukup kuat. Secara khusus, pria yang berpakaian hitam. Ia sebelumnya memperoleh warisan dari sebuah sekte kuno. Selanjutnya, kekuatannya berada di puncak 3 Yuan Nirvana. Sebelumnya, seorang pria dari kekaisaran peringkat tinggi yang mencoba menentangnya langsung dihancurkan sendirian. Lindong mengangkat alisnya dan melirik pria berpakaian hitam itu. Sepertinya dia akhirnya mengerti berapa banyak harimau dan naga yang tersembunyi di kota ini. Karena mereka ada di sini, sepertinya mereka sedang mencoba segel Nirvana. Aku ingin tahu level apa yang akan didapatkan orang-orang ini, ucap Sukui. Lindong mengangguk lembut dengan rasa ingin tahu dalam pikirannya. Dia juga penasaran untuk mencari tahu bagaimana orang-orang yang tampak kuat ini akan berhadapan dengan tes monumen Nirvana. Saat ini, dengan berlalunya waktu, semakin banyak orang berkumpul di depan monumen Nirvana. Sepanjang jalan, beberapa orang mencoba tes. Namun, kebanyakan dari mereka hanya memperoleh segel Nirvana manusia, dan itu hampir tidak spektakuler. Panggung 2 Yuan Nirvana akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan segel Nirvana manusia. Ketika saya pertama kali mengikuti tes, saya hanya berada di tahap 2 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, saya hanya bisa mendapatkan segel Nirvana manusia. Setelah saya menguji diri saya lagi, saya harus dapat menggantinya dengan segel Nirvana bumi, ucap Sukui berkata. Lindong tersenyum, sementara matanya terfokus pada monumen Nirvana besar itu. Sepertinya, semakin tinggi nama seseorang, semakin kuat orang itu. Ketika dia memikirkan hal ini, perhatian Lindong tanpa sadar bergeser ke atas. Beberapa saat kemudian, di tengah monumen besar itu, dia melihat dua nama yang dikenalnya, Su Tianhuo dan Mu Huang. Sepertinya, dua jenderal dari Kekaisaran Gan Agung berada di sekitar kelompok rata-rata di atas di level bumi. Ketika Lindong menatap monumen Nirvana itu, keributan tiba-tiba meletus di arena. Saat dia terus mengamati, dia melihat Yin Sen melakukan langkah pertama sebelum dia berdiri dengan arogan di depan monumen Nirvana.
Sebagai eksistensi yang paling menonjol di arena, penampilan Yin Sen segera menyebabkan banyak orang mengalihkan perhatian mereka. Bahkan, wanita yang berpakaian putih yang pada umumnya mengabaikan lingkungannya juga mengalihkan perhatian. Di bawah tatapan banyak orang, Yin Sen mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya dengan lembut di atas monumen yang dingin itu. Sosoknya berdiri diam. Pada saat berikutnya, getaran kekuatan Yuan yang sangat kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Yin Sen dan menyebabkan guncangan muncul di wajah penonton. Selanjutnya, ketika getaran kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar, cahaya keemasan meletus dari monumen Nirvana dari telapak tangan Yin Sen sebelum dengan cepat bergerak ke atas. Dalam beberapa saat, ia telah secara langsung melampaui batas-batas level manusia dan langsung menuju ke level bumi. Selanjutnya, dia terus mengisi ke atas dan akhirnya berhenti. Lindong melihat bahwa nama berlapis emas Yin Sen akhirnya muncul. Yin Sen ini sebenarnya berada di peringkat ke-9 di antara level bumi. Peringkat ini beberapa kali lebih kuat daripada duo Su Tianhuo. Peringkat ke-9 di antara kategori bumi. Ucap serangkaian suara meletus. Terbukti itu adalah peringkat yang cukup tinggi. Mu Hanyue bergerak juga. Tepat saat orang banyak terkagum-kagum atas peringkat Yin Sen, sosok cantik berpakaian putih akhirnya melangkah maju. "Cantik, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melampaui saya?" Ucap Yin Sen menatap sosok Mu Hanyue yang cantik dan memikat. Dia tanpa sadar menjilati bibirnya. Wanita itu dengan santai meliriknya, namun dia tidak peduli padanya. Sebaliknya, dia berhenti tepat di depan monumen Nirvana sebelum dia mengulurkan tangan putihnya yang indah. Yin Sen segera mengerutkan bibirnya. Meskipun dia merasa agak frustasi, dia tidak melakukan apa-apa. Setelah semua, dia tahu siapa yang mendukung Mu Hanyue. Cahaya keemasan dengan cepat mengalir ke monumen Nirvana. Demikian pula, berhasil menembus ke kategori level bumi akhirnya. Yin Sen melihat adegan dengan suram. Itu bahkan melampaui namanya. Urutan ke-8 di tingkat bumi, satu peringkat lebih tinggi dari Yin Sen. Hasil Mu Hanyue sekali lagi memicu keributan. Hasil ini lumayan bagus. "Ya, bukan individu sederhana," ucap serangkaian suara orang-orang yang menonton. Lindong dengan lembut tertawa. Sehubungan dengan monumen Nirvana ini, minatnya semakin bertambah. Segera, perhatiannya berbalik ke arah pria yang mengenakan pakaian hitam. Pria ini telah diam sejak awal, dan dia tidak terlalu terkejut oleh hasil Yin Sen dan Mu Hanyue. Saya bertanya-tanya, seberapa tinggi pria itu akan menempati peringkat di antara kategori bumi? Gumam Lindong agak ingin tahu menatapnya. Setelah itu, pria yang mengenakan pakaian hitam perlahan melangkah ke depan. Akhirnya, di bawah perhatian seluruh orang banyak, dia berdiri di depan monumen Nirvana. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar berbalik ke arah pria berbaju hitam ketika dia muncul. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi penasaran. Mata Mu Hanyue yang cantik juga berbalik ke arah pria berpakaian hitam itu. Dia telah mendengar tentang reputasi pria itu yang pernah menghancurkan kekaisaran tingkat tinggi sendirian. Yin Sen menyipitkan matanya sedikit. Ekspresi di matanya ketika menatap pria berpakaian hitam sedikit tidak wajar. Dengan mengandalkan naluri tajamnya, dia bisa merasakan semacam perasaan berbahaya samar-samar dari pria berpakaian hitam ini. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang biasanya dia rasakan dari 5 orang teratas dari segel Nirvana kelas bumi. Apakah orang itu benar-benar sekuat itu? Gumam Yin Sen. Berdasarkan sifatnya yang mendominasi, ia secara alami tidak suka melihat orang lain melebihi dirinya. Pria berpakaian hitam itu memusatkan matanya saat dia berdiri di depan monumen Nirvana. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan melakukan kontak dengan monumen Nirvana. Setelah keheningan singkat, cahaya emas terang tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Cahaya keemasan kali ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada Yin Sen dan Mu Hanyue sebelumnya. Cahaya keemasan dengan cepat menerobos masuk ke kategori kelas bumi. Dia melewati banyak orang sebelum masuk ke 10 besar. Setelah itu, dia melampaui Yin Sen dan Mu Hanyue hampir seketika. Dia sudah di posisi ke-7. Dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda masih terus maju. Orang ini sebenarnya sekuat itu. Banyak seruan yang dipancarkan segera ketika semua orang melihat situasi ini. Cahaya keemasan melintas dan melompat melewati nama ke-6. Changling, kategori bumi ke-5. Hal ini langsung menimbulkan keributan besar. Ekspresi Yin Sen tidak menyenangkan. Jelas, dia tidak senang pada orang ini yang memiliki sorotan yang lebih besar darinya. Mata dingin Mu Hanyue juga berkedip saat ini. Dia tidak berharap bahwa Changling benar-benar dapat langsung berada di level ke-5 dari kategori bumi. Apakah orang ini disebut Changling? Dia memang cukup kuat. Ucap Lindong juga terkejut saat dia menyaksikan adegan ini. Dari reaksi orang-orang di sekitar, Lindong sadar bahwa hasil yang didapat Changling sangat luar biasa. Sungguh luar biasa.
4 orang di atasnya semua adalah pejuang yang kompeten dari kerajaan super, dan mereka semua sangat kuat, ucap Sukui mengangguk dan menghela nafas. Lindong tersenyum. Senyum di hatinya menjadi semakin padat. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang bisa dia capai di monumen nirvana ini. Changling mengangkat kepalanya dan melihat posisi yang dia dapatkan dari depan monumen nirvana. Dia segera mengerutkan kening sedikit, seolah merasa sedikit tidak puas. Namun, dia juga mengerti bahwa mencapai tahap ini sudah menjadi batasnya. Segera dia berbalik dan kembali ke rekan-rekannya. Cukup banyak orang yang merasa iri di mata mereka. Sudah hampir setahun sejak mereka memasuki wilayah ini sebelum menuju ke tempat ini. Mereka adalah bakat luar biasa dari kekaisaran mereka sendiri. Namun, banyak ahli secara bertahap menjadi biasa-biasa saja di tempat ini. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius yang menjadi semakin menonjol di tengah-tengah persaingan yang keras. Mereka mengalami banyak kesulitan dan secara bertahap menjadi seseorang yang hebat. Kita juga harus pergi dan mencoba, ucap Sukui juga siap untuk mencobanya saat ini. Oleh karena itu, ia melihat ke kelompok Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, kelompoknya berjalan dan langsung menuju monumen nirvana yang sangat besar. Kelompok mereka secara alami tidak menarik perhatian sebanyak Yinsen dan 2 lainnya. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Semua orang mengira mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Sukui memimpin untuk menyentuh monumen nirvana. Kekuatan 3 Yuan nirvananya juga benar-benar meletus pada saat ini. Cahaya emas melonjak, akhirnya berhenti di kategori bumi, memungkinkan dia untuk menarik nafas lega. Meskipun peringkatnya jauh lebih rendah daripada Yinsen, mampu mengisi ke kategori bumi sudah cukup baginya. Kakak benar-benar luar biasa, ucap Surou tidak pelit dengan pujian. Wajahnya dipenuhi senyuman riang. Surou, jika hasil ini bisa dianggap luar biasa, apakah itu berarti kakak Yinsen telah menjadi hal yang menawan di mata Anda? Ucap Yinsen berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Tatapannya terus menyapu tubuh Surou yang indah. Suara tawa menggoda merusak suasana hati Surou. Semua orang menoleh sebelum akhirnya Surou menampilkan ekspresi jijik. Yinsen, kamu harus membersihkan mulutmu, ucap Sukui dengan dingin berteriak. Saya dengar Anda diburu oleh kekaisaran angin awan. Kenapa kamu kembali? Apakah kamu ingin datang bergabung di sisi saya? Surou dan aku adalah pasangan yang sempurna. Dia tidak akan kalah jika menjadi milikku, ucap Yinsen tersenyum. Bukankah Anda setuju, Surou? Ucap Yinsen bertanya lagi sambil berencana untuk berdiri di samping Surou. Saat Yinsen hendak melangkah maju, sosok hitam secara langsung mengguncang seluruh langit dan dengan kejam menyerang ke arah tenggorokan Yinsen. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan Yinsen sedikit terkejut. Namun, dia juga cukup kuat. Tubuhnya melintas dan dia berhasil menghindar. Tatapannya sedikit gelap dan serius ketika dia melihat Little Flame yang memegang tongkat logam yang sedang menunjuk ke arahnya. Ekspresi para ahli dari kekaisaran kayu perak di belakang Yinsen berubah secara drastis setelah melihat situasi ini. Yuan power kuat mengalir keluar sebelum mereka menatap mengancam pada kelompok Lindong. Surou juga mengambil langkah kecil ke belakang dan berdiri di samping Lindong tanpa menyadarinya. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kerajaan angin awan? Seseorang yang hanya bisa berbicara bukanlah seorang pria, ucap Lindong tersenyum menatapi Yinsen. Ekspresi Yinsen berubah sedikit. Meskipun dia mendominasi, dia bukan orang bodoh. Kerajaan angin awan adalah kerajaan super asli. Berdasarkan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya tidak diragukan lagi, hanya upaya untuk memanfaatkan Surou. Mengapa? Dari kelihatannya, Anda sudah menemukan seseorang untuk melindungi Anda? Namun, saya khawatir orang itu enak dilihat tetapi tidak ada gunanya, ucap Yinsen tertawa dingin. Surou sangat marah sehingga wajahnya yang kecil menjadi merah. Dia baru saja akan meledak dalam kemarahan ketika Lindong di depannya melambaikan tangannya. Little Martin di sampingnya juga dengan malas berkata, apakah Anda ingin melempar orang ini keluar? Ucap Little Martin mengarah pada Lindong. Sudah ada cukup banyak orang di dekat monumen nirvana yang tertarik oleh atmosfer ini. Bahkan Mu Han Yue dan Changling juga mengalihkan tatapan mereka. Semua dari mereka tanpa sadar menjadi terkejut ketika mendengar kata-kata Little Martin. Dan dengan hati-hati mereka mengamati Little Martin setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka sedikit unik saat mereka perlahan melihat Little Martin yang biasa. Terlepas dari seberapa kasarnya mulut Yinsen ini, dia setidaknya adalah orang yang telah masuk ke dalam 10 besar level bumi di monumen nirvana. Kemungkinan seseorang tidak akan bisa mengusirnya tanpa kemampuan. Mata mereka menyapu tubuh Little Martin, mencoba menyelidiki latar belakang Little Martin. Namun, terlepas dari bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak dapat merasakan sesuatu. Melempar saya?
Ucap Yinsen jelas-jelas sangat marah dengan kata-kata ini saat dia tertawa. Mungkin ada segelintir orang di kota ini yang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada saya. Namun, kelompok Anda tidak berada di antara mereka. Sukui, jika kamu ingin mencari dukungan, tolong temukan orang yang lebih pintar. Jika tidak, Anda hanya akan mendapat lebih banyak masalah, ucap Yinsen. Betapa merepotkan, gumam Little Martin dengan lembut mengepalkan tangannya. Wajahnya yang tampan menunjukkan senyuman. Jantung Sukui di samping bergetar saat melihat cara Little Martin. Dia secara pribadi telah melihat Little Martin menghabisi Yanmo dari Kerajaan Angin Awan dalam beberapa menit. Mari lakukan hal-hal yang penting dulu, ucap Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya tepat ketika Little Martin berencana untuk menghabisi orang yang penuh kebencian ini di tempat. Setelah itu, Lindong membalikkan tubuhnya. Matanya menatap monumen Nirvana di depannya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya saat dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh monumen yang dingin. Mungkin karena kata-kata Little Martin yang agak unik dari sebelumnya, termasuk Yinsen, Mo Han Yue, dan Changling, kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Lindong pada saat ini. Sepertinya, Lindong adalah pemimpin kelompok ini. Jika mereka ingin tahu apakah orang-orang ini benar-benar memiliki kemampuan, yang perlu mereka lakukan adalah melihat hasil tes berikutnya untuk mendapatkan jawaban yang akurat. Mata Yinsen mengungkapkan senyum dingin. Rasa dingin mengalir di dalam hatinya. Dia sudah memutuskan. Setelah hasil tes kelompok Lindong keluar, dia akan secara pribadi menyerang dan melemparkan orang-orang bodoh ini yang baru saja tiba di kota Seribu Gajah untuk memberitahu harga apa yang harus mereka bayar dengan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tubuh Lindong tidak bergerak. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangannya baru saja menyentuh permukaan yang dingin dari monumen ketika itu berguncang. Dia bisa dengan jelas merasakan energi yang sangat unik menyebar keluar dari dalam monumen Nirvana, menandai setiap bagian tubuhnya. Kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong dan energi mental dalam Niwan Palace-nya benar-benar mulai menunjukkan tanda-tanda beriak di bawah jenis pemindaian ini. Pemindaian dilanjutkan. Kekuatan pemindaian semacam ini cukup unik. Itu benar-benar mampu secara samar-samar menyelidiki jimat batu misterius di dalam tubuh Lindong. Bahkan formasi alam semesta kuno dan simbol leluhur melahap ditemukan. Ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Segera, dia mengambil tindakan untuk memblokir pemindaian pada kedua item kuat di dalam tubuhnya itu. Lalu, pikirannya melintas dan kekuatan mendadak meletus dari dalam jimat batu misterius dan simbol leluhur melahap yang secara langsung menghancurkan kekuatan pemindaian itu. Gelombang-gelombang cahaya keemasan cerah tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Lindong yang menyentuh monumen batu. Setelah kekuatan pemindaian menghilang, intensitas cahaya keemasan begitu padat sehingga mirip dengan matahari berwarna emas. Cahaya keemasan bersinar, semua wajah di sekitarnya menjadi kaget pada saat ini. Cahaya emas keluar dari tangan Lindong. Setelah itu mulai memanjat dengan gagah pada monumen di depan banyak tatapan mata yang terguncang. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti